Kita berdoa terlebih dahulu. Silakan kepada ketua kelas memimpin doa. Perhatian seluruhnya, berdoa dimulai. Berdoa selesai, beri salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita melanjutkan kepada pembelajaran, terlebih dahulu Ibu cek kehadirannya ya. Hari ini siapa yang tidak hadir? Dede, Bu. Dede? Dede sakit. Udah berapa hari sakitnya? 2 hari. Nanti kalau sudah 5 hari ditengok ya. Pada kesempatan ini kita akan membahas materi tentang apa? Iya betul ya. Jadi kita hari ini akan membahas materi tentang kasus-kasus pelanggaran HAM dan pengingkaran kewajiban warga negara. Tapi sebelumnya kita memahami apa itu hak, apa itu kewajiban. Sebelumnya kalian harus tahu dulu tujuan pembelajaran ini ya. Nah, Ibu mau minta tolong kepada salah satu di antara kalian untuk membacakan tujuan pembelajaran dan selanjutnya materi pembelajaran. Tujuan pembelajaran dari pertemuan pertama yaitu mengidentifikasi kasus-kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara dari berbagai sumber. Yang kedua, mengidentifikasi dengan penuh tanggung jawab menggunakan high order thinking skill hot tentang kasus-kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Yang ketiga, mendeskripsikan faktor-faktor penyebab kasus-kasus pelanggaran hak warga negara. Yang keempat, menganalisis contoh-contoh kasus pengingkaran kewajiban warga negara. Iya. Terima kasih kepada Teh Alipia yang sudah membacakan tujuan dari pembelajaran bab 1 yaitu kasus-kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban. Apakah ada di antara kalian yang siap menjelaskan arti dari hak dan kewajiban? Bu. Ya, siap. Silakan, A. Klaim atau hak istimewa yang dimiliki oleh Oke, Ibu ucapkan terima kasih kepada A. Hidayat yang sudah menyampaikan arti dari hak dan kewajiban. Selanjutnya, barangkali di antara kalian ada yang siap menyampaikan materi? Iya, silakan Teh Isma. Makna hak dan kewajiban warga negara. Hak asasi manusia adalah hak yang melekat pada diri setiap pribadi manusia, karena asasi manusia itu berbeda dari pengertian warga negara. Hak warga negara merupakan kepada Teh Isma yang sudah mempresentasikan materi kasus-kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban. Betul ya anak-anak, dari materi yang tadi disampaikan bahwa hak asasi manusia itu adalah hak yang melekat pada diri setiap pribadi manusia, karena asasi manusia itu berbeda dari pengertian warga negara. Hak warga negara itu merupakan perangkat yang melekat dalam setiap manusia dalam kedudukannya sebagai anggota dari sebuah negara. Hak asasi itu sifatnya universal ya anak-anak, tidak terpengaruh kedudukannya sebagai anggota dari sebuah negara. Hak asasi itu sifatnya universal. Nah, status kewarganegaraan seseorang akan tetapi hak warga negara dibatasi oleh status kewarganegaraannya. Dengan kata lain, tidak semua hak warga negara adalah hak asasi manusia. Akan tetapi dapat dikatakan bahwa setiap asasi manusia juga merupakan hak warga negara. Misalnya, ini anak-anak, misalnya hak setiap warga negara untuk menduduki jabatan dalam pemerintah Republik Indonesia adalah hak warga negara Indonesia saja.
Nah, ketentuan ini tidak berlaku bagi orang yang bukan warga negara Indonesia. Bagaimana dengan konsep kewajiban warga negara? Nah, kewajiban warga secara sederhana dapat diartikan sebagai tindakan atau perbuatan yang harus dilakukan oleh seseorang, ya. Selanjutnya, anak-anak, kewajiban secara sederhana itu dapat diartikan sebagai tindakan atau perbuatan yang harus dilakukan oleh seseorang warga negara sebagaimana diatur dalam ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Apa yang membedakan dengan kewajiban asasi? Nah, kewajiban asasi merupakan kewajiban dasar setiap orang. Dengan kata lain, kewajiban asasi terlepas dari status kewarganegaraan yang dimiliki oleh orang tersebut. Sementara itu, kewajiban warga negara dibatasi oleh status kewarganegaraan seseorang. Kan tetapi, konsep kewajiban kewarganegaraan warga negara memiliki cakupan yang lebih luas karena meliputi pula kewajiban asasi. Misalnya, di Indonesia menghormati hak hidup merupakan kewajiban setiap orang, terlepas apakah ia warga negara Indonesia atau bukan. Adapun kewajiban bela negara hanya merupakan kewajiban warga negara Indonesia, sementara warga negara asing tidak dikenakan kewajiban tersebut. Hak dan kewajiban warga negara merupakan dua hal yang saling berkaitan ya anak-anak. Keduanya memiliki hubungan kualitas atau hubungan sebab akibat. Seseorang mendapatkan hak karena kewajiban dipenuhi. Misalnya, seorang pekerja mendapatkan upah setelah melaksanakan kewajibannya dipenuhi ya, setelah pekerjaannya yang menjadi kewajibannya dilaksanakan. Selain itu, hak yang didapatkan seseorang sebagai akibat dari kewajiban yang dipenuhi orang lain. Misalnya, seorang pelajar mendapatkan ilmu pengetahuan pada mata pelajaran tertentu sebagai salah satu akibat dari pemenuhinya kewajiban oleh guru, yaitu melaksanakan kegiatan pembelajaran di kelas. Hak dan kewajiban warga negara itu tidak dapat dipisahkan ya anak-anak, karena bagaimanapun dari kewajiban itulah muncul hak dan begitu pun sebaliknya. Akan tetapi sering terjadi pertentangan karena hak dan kewajiban tidak seimbang. Misalnya, setiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak. Meski menjadi hak, tetapi pada kenyataannya banyak warga negara belum merasakan kesejahteraan dalam menjalankan kehidupannya. Hal ini disebabkan oleh ketidakseimbangan antara hak dan kewajiban anak-anak. Apabila keseimbangan itu tidak ada, maka akan terjadi kesenjangan sosial yang berkepanjangan. Nah, anak-anak, hak dan kewajiban warga negara dalam nilai praksis Pancasila dapat diwujudkan apabila nilai-nilai dasar dan instrumental dari Pancasila itu sendiri dapat dilaksanakan dalam kehidupan sehari-hari oleh seluruh warga negara. Baik anak-anak, sebelumnya Ibu sudah pernah menyampaikan bagaimana substansi hak dan kewajiban warga negara dalam nilai Pancasila. Nah, di sini apakah masih ada yang ingat substansi hak dan kewajiban warga negara di dalam nilai Pancasila itu ada berapa dan apa saja? Ayo, siapa yang masih ingat? Substansi hak dan kewajiban negara di dalam nilai Pancasila ada 3. Yang ke satu nilai dasar, dan yang kedua nilai instrumental, dan yang ketiga nilai praksis. Iya, betul sekali ya. Jadi, substansi hak dan kewajiban warga negara dalam nilai Pancasila itu ada 3. Yang pertama nilai dasar, yang kedua nilai instrumental, dan yang ketiganya nilai praksis. Kemudian anak-anak, di dalam 3 nilai itu, nilai dasar ini adalah nilai yang paling utama. Karena nilai dasar merupakan landasan dan acuan dari Pancasila. Baik anak-anak, selanjutnya apakah di antara kalian ada yang tahu nilai dasar itu jumlahnya ada berapa dan apa saja? Saya tahu, Bu. Nilai dasar dalam Pancasila ada 5. Yang pertama, nilai ketuhanan. Yang kedua, nilai kemanusiaan. Yang ketiga, nilai persatuan. Yang keempat, nilai kerakyatan. Dan yang terakhir, yang kelima, nilai keadilan.
Iya, betul sekali. Jadi nilai dasar itu jumlahnya ada 5. Nah, yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Apa nilai positif dari nilai dasar yang pertama itu? Nah, nilai positifnya misalnya 1, hormat menghormati dan bekerja sama antar umat beragama sehingga terbina kerukunan hidup. 2, saling menghormati kebebasan beribadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya. 3, tidak memaksakan suatu agama dan kepercayaan kepada orang lain. Kemudian, nilai dasar yang kedua yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Apa saja nilai positif yang ada di nilai dasar yang kedua itu? Misalnya yang pertama, mengakui persamaan derajat, hak dan kewajiban antar sesama manusia. Kemudian saling mencintai sesama manusia, tenggang rasa kepada orang lain, menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, tidak semena-mena kepada orang lain, berani membela kebenaran dan keadilan, hormat menghormati dan bekerja sama dengan bangsa lain. Kemudian untuk nilai dasar yang ketiga, nilai positifnya diantaranya misalnya menempatkan persatuan, ya, kesatuan, kepentingan, dan keselamatan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi dan golongan. Kemudian selanjutnya rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara, cinta tanah air dan bangsa, bangsa sebagai bangsa Indonesia bertanah air Indonesia, kemudian memajukan pergaulan demi persatuan dan kesatuan bangsa yang berkebinekaan tunggal ika. Kemudian untuk nilai dasar yang keempat yaitu kerakyatan, misalnya mengutamakan kepentingan negara dan masyarakat, ya, nilai positifnya itu. Kemudian tidak memaksakan kehendak kepada orang lain. Kemudian mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan untuk kepentingan bersama. Kemudian nilai positif untuk nilai dasar yang keempat, mempertanggungjawabkan setiap keputusan musyawarah secara moral kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian anak-anak selanjutnya untuk nilai dasar yang kelima yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, ya, nilai keadilan. Nah, apa nilai positifnya? Nah, nilai positif dari nilai dasar yang kelima yaitu diantaranya misalnya menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban, menghormati hak-hak orang lain, suka memberi pertolongan kepada orang lain, menjauhi sikap pemerasan kepada orang lain, rela bekerja keras, dan menghargai hasil karya orang lain. Jadi itu anak-anak ya nilai positif yang ada dalam Pancasila. Selanjutnya anak-anak, apakah di antara kalian ada yang bisa memberikan contoh instrumental? Saya tahu Bu, contoh nilai instrumental dalam Pancasila diantaranya ada musyawarah, gotong royong, kesetaraan, keadilan, dan tanggung jawab. Oke, barangkali teman-temannya yang lain ada yang tahu contoh instrumental? Saya tahu Bu, hormat terhadap hukum, toleransi, disiplin. Oke, bagus sekali jawabannya tepat ya. Oke anak-anak, jadi dalam nilai instrumental, contohnya misalnya musyawarah. Nah, kalau segala sesuatu itu harus dimusyawarahkan berdasarkan kesepakatan bersama dalam mengambilkan keputusan. Kemudian gotong royong. Nah, gotong royong ini adalah sebagai contoh nilai instrumental. Kalau misalnya ada sesuatu kita bareng-bareng sama-sama. Contoh misalnya ketika kalian piket, kan sudah dibagi jadwal piketnya. Nah, itu sama-sama ya dikerjakan. Anak-anak, apakah di antara kalian ada yang tahu contoh nilai praktis barangkali? Saya tahu Bu, Oke, silakan apa Teh? contoh nilai praksis misalnya menumbuhkan perilaku saling menghormati, kebebasan menjalankan ibadah sesuai agama dan kepercayaan masing-masing, mengakui persamaan derajat, hak, dan kewajiban asasi setiap manusia tanpa membeda-bedakan, mendahulukan kepentingan bangsa di atas kepentingan pribadi maupun golongan, menghargai hasil musyawarah, dan yang terakhir menghormati hak-hak orang lain. Betul sekali, tepat jawabannya.
Nilai praksis kita bisa menumbuhkan perilaku saling menghormati, toleransi ya, saling menghormati satu sama lain. Misalnya kebebasan menjalankan ibadah sesuai agama dan kepercayaannya masing-masing, mengakui persamaan derajat hak dan kewajiban asasi manusia tanpa membeda-bedakan ya, mau kaya, mau miskin itu sama saja, tidak boleh dibeda-bedakan. Kemudian mendahulukan kepentingan bangsa di atas kepentingan pribadi maupun golongan. Jadi kita itu jangan egois, kita harus mengutamakan kepentingan bersama, jangan mengutamakan kepentingan pribadi ya. Kemudian menghargai hasil musyawarah, menghormati hak orang lain juga. Baik anak-anak, selanjutnya Ibu di sini punya kartu pertanyaan, di mana di dalam kartu pertanyaan ini terdapat nilai-nilai positif. Nah, untuk jawabannya itu adalah kotak suara. Jadi, kartu pertanyaan ini nanti akan kalian cocokkan dengan kotak suara yang ada di sana, ya. Kemudian kalian cocokkan baca, lalu masukkan ke kotak suara yang ada di sana. Nah, kalian harus dibaca dulu, ditelaah dulu ya. Nah, sekarang Ibu bagikan. Jangan lupa kalian baca dulu nilai-nilai positif ini berkaitan dengan Pancasila nomor berapa? Nomor 1 kah? Nomor 2 kah? Nomor 3 kah? Nomor 4 kah? Atau nomor 5? Silahkan kalian baca. Kemudian setelah kalian paham, nanti kalian akan memasukkannya ke kotak suara. Jadi jawabannya itu adalah kotak suara. Oke anak-anak, apakah kalian sudah paham? Baik, kalau sudah paham silahkan untuk baris yang paling kanan untuk memulai memasukkan kartu pertanyaannya ke dalam kotak suara. Silahkan untuk baris paling kanan untuk dimulai. Teteh, ya silahkan. Baik anak-anak. Oke, terima kasih semuanya berarti sudah memberikan jawaban melalui kotak suara yang ada di depan.
Selanjutnya anak-anak, Ibu akan menayangkan video pembelajaran dan kalian silahkan untuk menyimak video pembelajaran tersebut ya. Terus di dalam video pembelajaran tersebut kalian harus memahami dan mencatat ada apa saja, pelanggaran-pelanggaran apa saja, dan pengingkaran kewajiban apa saja yang ada dalam video pembelajaran tersebut. Kalian sudah melihat video pembelajaran mengenai kasus-kasus pelanggaran dan pengingkaran kewajiban. Apakah di antara kalian ada yang mau ditanyakan terkait video yang tadi kalian tonton? Teman-teman, dari video tersebut satu pelanggaran dan pengingkaran kewajiban apa sih? Nah, yang ada. Teman-teman, dari video tersebut satu pelanggaran dan pengingkaran kewajiban yaitu apa aja sih? Ada yang tahu nggak? Apakah ada yang tahu pertanyaan dari AA Rival? Saya tahu dari video tadi ada 4 pelanggaran. Yang pertama ada satu sekolah terlambat, tidak mengerjakan tugas, yang ketiga tidak menanggapi urusan memberikan materi, dan yang keempat tidak membuang sampah sembarangan. Iya, betul sekali jawabannya Anissa ya. Jadi di dalam video tadi terdapat 4 pelanggaran ya. Yang pertama, datang ke sekolah dan lambat. Yang kedua, tidak mengerjakan tugas. Yang ketiga, tidak mendengarkan saat guru memberikan materi. Dan yang keempat, membuang sampah sembarangan. Oke ya, apakah ada yang mau ditanyakan lagi selain pertanyaan tadi? Iya, teman-teman, ada yang tahu nggak yang termasuk pelanggaran HAM daripada sikap yang sih? Ada yang tahu nggak? Ada yang tahu nggak sikap yang mana itu? Iya betul ya. Jadi yang termasuk sikap melanggar hak itu pada saat anak tersebut tidak mendengarkan guru saat memberikan materi. Padahal sesungguhnya kita semua itu memiliki hak untuk mendapatkan pendidikan yang layak. Sementara anak tersebut tidak mau menerimanya saat di dalam kelas ya, saat belajar malah mengabaikannya, maka itu dikatakan sebagai pelanggaran hak. Oke, apakah ada lagi yang mau ditanyakan? Tidak ya? Oke. Selanjutnya anak-anak, pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara itu diantaranya disebabkan oleh beberapa faktor. Nah, apa saja faktor-faktornya? Di antaranya 1. Sikap egois atau terlalu mementingkan diri sendiri. 2. Rendahnya kesadaran berbangsa dan bernegara. 3. Tidak memiliki sikap toleransi. Kemudian yang selanjutnya menyalahgunakan kekuasaan. Kemudian ketidaktegasan aparat penegak hukum. Selanjutnya penyalahgunaan teknologi. Nah, itu tadi anak-anak faktor-faktor penyebab terjadinya kasus-kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban. Tadi 1. Sikap egois atau terlalu mementingkan diri sendiri. Itu sikap ini akan menyebabkan seseorang selalu menuntut haknya, sementara kewajibannya sering diabaikan. Seseorang mempunyai sikap seperti ini akan menghalalkan segala cara
supaya haknya bisa terpenuhi meskipun cara-caranya tersebut melanggar hak orang lain. Kemudian yang kedua, rendahnya kesadaran berbangsa dan bernegara. Nah, hal ini akan menyebabkan pelaku pelanggaran tersebut berbuat seenaknya. Pelaku tidak mau tahu bahwa orang lain pun mempunyai hak yang harus dihormati. Nah, sikap tidak mau tahu ini berakibat muncul perilaku atau tindakan penyimpangan terhadap hak dan kewajiban warga negara. Kemudian yang ketiganya, sikap tidak toleran. Nah, sikap tidak toleran ini akan menyebabkan munculnya saling tidak menghargai dan tidak menghormati atas kedudukan atau keberadaan orang lain. Sikap ini pada akhirnya akan mendorong orang untuk melakukan pelanggaran kepada orang lain. Kemudian yang selanjutnya, penyalahgunaan kekuasaan. Nah, di dalam masyarakat terdapat banyak kekuasaan yang berlaku. Kekuasaan di sini tidak hanya menunjuk pada kekuasaan pemerintah, tetapi juga bentuk kekuasaan lain yang terdapat di dalam masyarakat. Salah satunya adalah kekuasaan di dalam perusahaan para pengusaha. Kemudian yang kelima, ketidaktegasan aparat penegak hukum. Aparat penegak hukum yang tidak bertindak tegas terhadap setiap pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara tentu saja akan mendorong timbulnya pelanggaran lainnya, ya anak-anak. Penyelesaian kasus pelanggaran yang tidak tuntas akan menjadi pemicu bagi munculnya kasus-kasus lain. Para pelaku cenderung mengulangi perbuatannya itu karena mereka tidak menerima sanksi yang tegas atas perbuatannya itu. Selain hal tersebut, aparat penegak hukum yang bertindak sewenang-wenang juga merupakan bentuk pelanggaran terhadap hak warga negara dan menjadi contoh yang tidak baik serta dapat mendorong timbulnya pelanggaran yang dilakukan oleh masyarakat. Nah, kemudian yang keenam, penyalahgunaan teknologi. Nah, kemajuan teknologi dapat memberikan pengaruh yang positif, tetapi bisa juga memberikan pengaruh yang negatif, bahkan dapat memicu timbulnya kejahatan. Jadi itu anak-anak faktor-faktor yang mendorong terjadinya kasus-kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban. Anak-anak, untuk yang kedua yaitu kasus pelanggaran hak warga negara. Kalian mungkin tentunya pernah melihat para anak jalanan sedang mengamen di perempatan jalan raya. Atau mungkin juga kalian pernah didatangi pengemis yang meminta-minta. Nah, anak jalanan dan pengemis merupakan salah satu golongan warga negara yang kurang beruntung karena tidak mendapatkan haknya secara utuh. Kondisi yang mereka alami salah satunya disebabkan oleh terjadinya pelanggaran terhadap hak mereka untuk mendapatkan pendidikan, sehingga mereka menjadi putus sekolah dan akibatnya mereka menjadi anak jalanan. Nah, pelanggaran terhadap hak warga negara bisa kita lihat dari kondisi yang saat ini terjadi. Misalnya diantaranya, 1. Proses penegakan hukum masih belum optimal dilakukan. Misalnya, masih terjadi kasus salah tangkap, perbedaan perlakuan oknum aparat penegak hukum terhadap para pelanggar hukum dengan dasar kekayaan atau jabatan masih terjadi, dan sebagainya. Nah, hal itu merupakan bukti bahwa amanat pasal 27 ayat 1 Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang menyatakan segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya, belum sepenuhnya dilaksanakan.
Kemudian yang kedua, saat ini tingkat kemiskinan dan angka pengangguran di negara kita masih cukup tinggi. Padahal pasal 27 ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 mengamanatkan bahwa tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Kemudian yang ketiga, masih terjadinya tindakan kerusakan tindakan kekerasan mengatasnamakan agama. Misalnya, penyerangan tempat beribadah, padahal pasal 29 ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menegaskan bahwa negara-negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadah menurut agamanya dan kepercayaannya itu. Kemudian yang ketiga, angka putus sekolah yang cukup tinggi mengindikasikan belum terlaksananya secara sepenuhnya amanat pasal 31 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang menyatakan bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan. Kemudian yang keempat, pelanggaran hak cipta. Misalnya peredaran PCD atau DVD bajakan, perilaku plagiat dalam membuat karya, dan sebagainya. Nah, contoh-contoh yang tadi Ibu sampaikan membuktikan bahwa tidak terpenuhinya hak warga negara dikarenakan adanya kelainan atau pengingkaran dalam pemenuhan kewajiban sebagaimana yang dipersyaratkan dalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan ketentuan perundang-undangan lainnya. Nah, anak-anak, hal tersebut apabila tidak segera diatasi dapat mengganggu kelancaran proses pembangunan yang sedang dilaksanakan. Kemudian anak-anak, untuk yang ketiga yaitu kasus pengingkaran kewajiban warga negara. Kita ternyata sering membaca slogan, orang bijak taat pajak. Slogan singkat tersebut mempunyai makna yang sangat dalam, yaitu ajakan kepada setiap warga negara untuk memenuhi kewajiban. Salah satunya adalah membayar pajak. Kewajiban warga negara bukan hanya membayar pajak saja anak-anak, tetapi masih banyak lagi bentuk lainnya. Seperti misalnya contoh taat aturan, menjunjung tinggi pemerintah dan bela negara. Kewajiban-kewajiban tersebut apabila dilaksanakan akan mendukung suksesnya program pembangunan di negara ini secara mendorong terciptanya keadilan, ketertiban, perdamaian, dan sebagainya. Nah, anak-anak, pada kenyataannya, saat ini banyak terjadi pengingkaran terhadap kewajiban-kewajiban warga negara. Dengan kata lain, warga negara banyak yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana yang telah ditetapkan oleh undang-undang. Pengingkaran tersebut biasanya disebabkan oleh tingginya sikap egoisme yang dimiliki oleh setiap warga negara sehingga yang ada di pikirannya hanya sebatas bagaimana cara mendapat haknya. Sementara yang menjadi kewajiban dilupakan. Selain itu, rendahnya kesadaran hukum warga negara juga mendorong terjadinya pengingkaran kewajiban oleh warga negara. Selanjutnya, Ibu mau memberikan tugas sama kalian melalui LKPD ini. Apa itu LKPD? LKPD itu adalah lembar kerja peserta didik. Kalian ditugaskan untuk mengidentifikasi dan menganalisis kasus-kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban. Di sini nanti Ibu akan dibagikan kalian mengerjakannya dengan cara diskusi berkelompok, ya.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari kelompok ingin mempresentasikan tentang pencemaran lingkungan. Pencemaran lingkungan. Sebuah pabrik membuang limbah berbahaya ke sungai, menyebabkan pencemaran air dan membahayakan ekosistem dan kesehatan manusia di sekitar area tersebut. Tindakan ini merupakan pelanggaran kewajiban perusahaan untuk menjaga lingkungan dan melindungi kesehatan masyarakat. Bagaimana pendapat kalian solusi untuk mengatasi pelanggaran tersebut? Yaitu, yang pertama tidak membuang sampah sembarangan, yang kedua tegas terhadap hukum untuk membuat masyarakat jerah agar tidak membuang sampah sembarangan. Ketiga yaitu mengurangi pencemaran udara atau polusi. Yang keempat tidak membuang limbah pabrik ke sungai. Yang kelima tidak melakukan pembuangan gas. Mengurangi sampah plastik. Warahmatullahi wabarakatuh. Nah, selain itu, ada lagi kasus-kasus pelanggaran HAM, seperti misalnya penculikan, kemudian radikalisme. Apa itu radikalisme? Radikalisme itu berkaitan dengan agama. Misalnya merusak fasilitas ibadah, ya itu radikalisme yang membunuh diri. Kemudian selanjutnya kasus pelanggaran HAM itu misalnya merusak fasilitas umum. Sekolah fasilitas umum? Ya, sekolah fasilitas umum. Maka oleh karena itu, kalian jangan sampai mencoret-coret dinding, mencoret-coret bangku, ya, bangku sekolah. Karena kalau hal itu terjadi, itu berarti melanggar HAM, ya. Oke. Selanjutnya, anak-anak bagaimana dengan pembelajaran pada kesempatan ini? Sangat menyenangkan Bu di cerita lagi. Oh iya, yang lain gimana tanggapannya? Oke. Oke, apa lagi skill yang lain? Ada lagi? Ada lagi tanggapannya? Nah, jadi kalian semua senang ya dengan pembelajaran? Oke, tugas yang terakhir yaitu kalian mengisi soal yang ibu sudah bagikan linknya lewat grup WA melalui Google Form. Ibu kasih waktu 5 menit, silakan diisi. Oke, anak-anak, hasil penilaian nilai yang sudah kalian kerjakan sudah keluar ya. Ini di sini Selvi saja nilainya 100, ya. Kemudian Tita Novanda 100, Putri Jeza 100, Muhammad Zulkifli 100, Dede Rabiana 100. Jadi nilai-nilai rata-rata kalian semuanya 100. Ibu ingin memberikan stimulus kepada kelompok yang paling kreatif, yaitu kelompok 4. Tepuk tangan. Karena waktunya sudah habis, pembelajaran hari ini kita cukupkan sampai di sini. Nanti kita akan ketemu lagi di pertemuan selanjutnya untuk membahas materi tentang penanggulangan kasus-kasus pelanggaran HAM dan pengingkaran. Dan anak-anak, marilah kita tutup pembelajaran ini dengan membacakan doa bersama. Silakan kepada ketua kelas untuk memimpin doa. Selesai, salam.